kita akan memulai wawancara pada hari ini. Pertama-tama mau berterima kasih kepada Vera yang meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk membuat mengikuti wawancara kita dari tugas EAS untuk kelas manajemen kinerja. Kami berterima kasih kepada Vera. Dalam rangka dalam rangka wawancara ini kami ini mau bertanya terhadap UMKM bisnis Vera, yaitu Buronan Dower. Itu kita punya beberapa pertanyaan karena kita merupakan kelas manajemen kinerja, kita mungkin akan lebih ke aspek kinerja karyawan atau manajemennya UMKM Buronan Dower punyanya Vera ya. Gak apa-apa kan? Oke. Ini untuk awal-awal saja ini kalau Vera punya karyawan berapa ya di UMKM Vera di Buronan Dower itu punya karyawan berapa ya kira-kira? Oke, jadi kalau karyawannya sendiri itu totalnya ada 3. Nah, yang pertama itu diproduksi, dan yang kedua itu yang jaga stand, dan yang ketiga itu dia itu tim sosmed. Nah, kalau karyawan sendiri itu di Buronan Dower ya, itu tuh kebanyakan dari keluarga sendiri sih. Jadi kami tuh nggak ngerekrut karena ada beberapa saudara yang mungkin lagi butuh kerjaan, makanya kita rekrut. Dan yang satu orang yang di sosmed itu dia dari orang luar, jadi dia tuh direkrut dari orang luar gitu. Jadi yang tim produksi sama yang jaga stand itu dari keluarga sendiri. Tapi ya tetap mereka kalau kerja ya sebagai karyawan kan harus profesional ya meskipun keluarga gitu. Iya. Sebelum kita mendalami lagi manajemen kinerja, apakah Vera mau memperkenalkan UMKM-nya? Ini kan juga sebagai video ini, mungkin ada perkenalan kah untuk UMKM-nya Vera yang mau buatin ini? Oke, jadi izin jawab ya. Jadi Buronan Dower itu tepatnya usaha aku ada di Bangkalan Madura. Mungkin teman-teman ada yang pernah kesana atau belum ya. Nah, Buronan Dower itu berdiri sejak tahun 2024, tepatnya di bulan Agustus gitu. Jadi di tanggal 7 waktu itu. Nah, Buronan Dower sendiri itu berawal dari sistem PO, jadi sistem pre-order dulu. Nah, terus sebenarnya tuh dari sistem PO-nya tuh dari aku SMA ya. Sebelum kuliah tuh aku udah pernah jualan, tapi aku jarang open PO. Ini suaraku jelas nggak? Oh, jelas kok tempat saya. Oke, lanjut ya. Jadi berawal dari sistem PO. Nah, sejak aku masuk kuliah itu tuh aku jarang jualan. Akhirnya tuh pas waktu semester berapa itu ya aku lupa, itu aku jualan lagi. Nah, waktu tahun 2024 aku jualan lagi, terus akhirnya banyak customer tuh yang bilang, kenapa aku nggak buka stand aja gitu. Nah, dari situ aku kayak tertarik nih, oh aku coba aja deh dulu, simple-simple kayak sebatas meja sama banner, dan alhamdulillah sekarang udah ada standnya gitu. Nah, Buronan Dower sendiri itu terdiri dari 6 menu. Yang pertama tuh ada sayap, ceker, usus, ada kerang hijau, ada kerang tutut sama kerang darah. Nah, itu terdiri dari 3 level. Ada ori, ada sedang, juga ada pedas, ada ekstra pedas juga gitu. Oke. Ini pertanyaan pertama dari kami sekelompok ini, mau tanya ya, untuk beban kerja saat ramai-ramai di dalam Buronan Dower itu, kalau ramai-ramai itu ketika jumlah pembeli meningkat, apakah kalian dapat menangani pekerjaan baik atau sering mengalami kewalahan gitu, misalnya waktu mungkin hari Senin, Jumat atau tiba-tiba lebih banyak yang memesankan makanan dari Buronan Dower itu, apakah karyawan di Buronan Dower itu bisa menangani kah, atau seperti ada supply-nya masih ada gitu produknya gitu, biasanya bagaimana? Oke. Jadi kalau
sikon ramai itu biasanya di hari Jumat, Senin bener, Senin, Jumat sama hari Minggu. Nah, kita kan opennya itu kalau hari Senin sampai Jumat itu kan di stand sendiri ya. Nah, kalau hari Minggu tuh kami opennya di Car Free Day. Dan pastinya hari biasa sama hari Car Free Day itu beda ya. Kalau Car Free Day itu pasti lebih rame gitu. Nah, untuk kalau sikon ramai sendiri, kalau hari-hari biasa itu mungkin bisa nanganin, sejauh ini bisa menangani. Tapi kalau untuk Car Free Day itu yang jaga stand tuh nggak boleh satu orang karena itu pasti kewalahan. Jadi itu kalau minimal ya dua, kalau nggak tiga orang yang jaga stand gitu. Oke, Minimal oke. dua orang lah gitu. Jadi kalau sejauh ini kalau untuk hari-hari biasa itu masih bisa menangani karena mungkin ramenya nggak sebegitu rame yang antri banget. Tapi kalau Car Free Day itu kalau satu orang kayaknya nggak bisa menangani deh. Jadi kalau Car Free Day itu aku juga terjun juga ikut. Jadi nggak satu orang aja yang di stand gitu. Ya, ya. Next, ada pertanyaan lagi? Kayak giliran aku mau nanya ya. Iya, Eh, silakan. aku mau nanya nih, eh, bagaimana penilaian kamu terhadap kinerja karyawan selama ini? Apa sudah sesuai dengan target yang diharapkan atau tidak? Jadi kalau untuk sistem penilaian kinerja sendiri itu sejauh ini masih aku ya. Jadi belum ada penilaian yang benar-benar formal karena ya yang aku harapin mereka ya kerjanya cuma tanggung jawab dan juga disiplin terutama. Jadi nggak yang harus gimana-gimana. Yang penting mereka tuh tanggung jawab dan disiplin udah gitu aja. Jadi selama mereka bekerja itu kalau misalkan mereka untuk target sendiri itu sejauh ini sudah memenuhi target. Misalkan mereka juga apa namanya dalam sehari itu bisa menjual lebih dari target itu pasti ada reward atau ada bonus dari saya gitu. Nah jadi kalau untuk penilaian sendiri tuh sejauh ini masih ya sebatas oh ini oke kerjanya oh ini harus ada evaluasi gitu. Gitu-gitu aja sih belum ada penilaian yang benar-benar formal dari aku sendiri gitu. Oke, oke. Nah, dengan apa itu? Tadi teman saya Haris bertanya tentang penilaian kinerja itu seperti katanya Mbak Vera tadi itu memang masih simple ya itu ya penilaian kinerja karyawan gitu. Eh, ini mau bertanya tentang penilaian kinerjanya seperti apakah sudah dicatatkah atau hanya dalam pemikiran saja ini sekarang dalam masa UMKM-nya Mbak Vera yang sekarang? Oke, jadi sistem penilaiannya itu sekarang masih eh, cuman sebatas pakai feeling aja ya, maksudnya nggak yang tertulis karena kayak aku rasa apa namanya yang penting mereka udah tanggung jawab dan disiplin. Tapi untuk kedepannya aku juga pengen kayak ada rasa bener-bener yang udah dibuat formal, entah itu per bulannya mereka tuh udah mencapai target berapa, terus mereka ada salah apa kayak maksudnya dari SOP dan juga surat SP gitu ya. SP gitu aku juga bakal berlaku ke mereka sih biar mereka tuh juga ada rasa lebih disiplin untuk kedepannya gitu karena kalau ada hal apapun itu tuh langsung aku evaluasi saat itu juga jadi aku nggak pernah yang berlarut-larut sampai oh nanti aja gitu jadi misalkan mereka ada yang harus dievaluasi aku bakal evaluasi gitu untuk sejauh ini masih manual dalam pikiran tapi untuk kedepannya aku bakal buat dalam bentuk tertulis atau formal seperti itu. Baik, aku izin tanya ya Kak Vera. Ya, silakan. Bagaimana penerapan disiplin kerja di buronan dollar ini? Kayak jam kerjanya, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan. Bisa dijelasin nggak kayak gimana itu? Ya, jadi untuk kalau peraturannya sendiri di buronan dollar itu pastinya kalau jam kerjanya itu ya kan kami itu opennya dari jam 11. Nah, mereka tuh harus sudah stay dari jam 10 karena apa? Mereka tuh harus nyiapin standnya dan juga nyiapin bahan bakunya seperti itu. Jadi dari jam 11 nantinya sampai jam 5 sore. Jam 5 sore itu udah close order.
Nah, setelah itu langsung penutupan stand. Nah, misalkan nih mereka ada keterlambatan. Nah, aku hitung keterlambatannya mereka tuh dari berapa, misalkan 5 menit itu atau 10 menit dan seterusnya. Itu pasti bakal berlaku buat aku peringatin ke mereka. Tapi untuk gaji aku tetap, karena apa namanya, selagi mereka nggak yang telat banget dan mereka masih ngikutin aturan, itu ke gaji nggak ngaruh. Tapi kalau misal mereka kayak izin dadakan atau tiba-tiba telat nggak ngabarin, itu ya aku pastinya bakal ngasih peringatan yang lebih gitu. Jadi kalau untuk SOP-nya sendiri pun aku masih belum sempat buat gitu. Tapi untuk kedepannya itu aku bakal lebih perhatiin lagi untuk sistemnya seperti itu. Cukup dari aku. Saya izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Menurut Kakak, masalah SDM apa sih yang paling sering muncul dan perlu segera untuk diperbaiki? Jadi untuk masalah SDM yang sering aku temuin di Buranan Luar sendiri, itu sejauh ini mereka sudah disiplin dan juga bertanggung jawab. Ya mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga. Tapi yang terpenting ini, ada beberapa karyawan itu yang kurang inisiatif. Jadi semisal nih hal kecil, mereka tuh nggak memperhatikan, padahal itu sangat penting. Contoh, misalkan nih kayak di stand ya, di stand itu kan misalkan ada orang order. Nah setelah itu mereka antri kan, customernya antri. Terus kadang karyawan tuh tidak memperhatikan kebersihan stand. Jadi kayak misalkan ada bumbu yang tumpah, nah mereka tuh nggak memperhatikan, padahal oh iya misalkan ada customer yang bodo amat, itu kan pastinya kayak ya udah gitu kan, bodo amat. Tapi kalau customer yang benar-benar detail dan jeli kan kayak maaf ya merasa kotor dan jijik gitu kan. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan. Sejauh ini aku sering nemuin mereka itu masih kurang kurang apa namanya inisiatif terhadap hal-hal kecil, padahal hal itu tuh penting, sangat penting gitu. Sejauh ini itu aja. Tapi untuk yang lain, masalah-masalah SDM yang lain, menurut aku masih bisa teratasi. Tapi kalau untuk inisiatif ini kan, kalau kita negur-negur terus, tapi mereka nggak bakal sadar kan, capek juga ya gitu kan. Jadi ya itu, karena aku mungkin nggak ada SOP, jadi mereka tuh nyenteng gitu. Nah jadi untuk kedepannya itu, aku bakal buat SOP agar mereka tuh, kalau misal nggak sesuai aturan ya peringatannya apa, seperti itu. Gitu. Apakah sudah cukup? Sudah cukup, Kak. Eh, Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? ini mungkin ada pertanyaan yang lain ya, ini kok dari saya itu untuk Mbak Vera itu, ini kan Pak Vera kan sudah memulai apa itu UMKM-nya tuh sudah berapa, mungkin ya berapa tahun atau berapa bulan ya. Ini saya mau nanya untuk kesusahan kayak manajemen kinerja ini yang paling Mbak Vera seperti lewati dan juga ingin mungkin ya perbaiki untuk misalnya kalau buatin bisnis baru itu, manajemen kinerja yang mana yang Pak Vera mungkin atau akan apa ya perbarui untuk kalau seperti ada kejadian kayak gitu lagi. Oke, jadi untuk manajemen kinerja sendiri yang menurut aku ya di usaha Buronan sendiri itu gini, untuk mencari karyawan orang lain itu memang rada susah. Karena apa? Iya kalau kita kenal gitu ya, kalau misalkan kita nggak kenal kan kita nggak tahu sifat aslinya mereka gitu. Jadi benar-benar kalau kita merekrut orang lain itu harus diperhatikan dari segi latar belakangnya dia, terus juga dari CV kan kelihatan ya dia tuh gimana, cara cara misalkan ada interview nih kelihatan dari cara ngomongnya gimana gitu. Jadi benar-benar diperhatikan. Kan selama ini yang kerja di Burandower kan duanya itu kan orang, maksudnya orang dalam tuh dalam artian keluarga. Jadi aku kan benar-benar tahu mereka tuh gimana sifatnya gitu kan. Tapi kalau kita ngerekrut orang itu benar-benar harus diperhatikan. Dan itu tadi kesalahanku itu nggak buat SOP dari awal. Jadi mereka tuh masih banyak yang nyenteng gitu kan. Nggak buat SOP, nggak buat peringatan untuk misalkan mereka membuat kesalahan, peringatannya apa itu aku nggak dijelasin. Jadi untuk kedepannya itu mungkin aku lebih disiplin lagi buat
apa ngerapiin sistemnya, mengoptimalkan sistemnya gimana dari SOP, peringatan dan juga evaluasi rutin ke mereka. Karena selama aku magang pun itu kayak udah banyak keundur-undur, entah itu dari evaluasi, dan itu benar-benar ngaruh ke bulanan doer. Ngaruhnya apa? Oh, profit menurun atau pelayanannya mereka berkurang karena aku kurang pantau, dan juga ya masih sibuk dari magang itu kan. Jadi ya untuk kedepannya mungkin aku lebih bisa ngatur waktu dan mengoptimalkan sistemnya di bulanan doer itu. Sejauh ini itu aja. Ya, baik, atas jawabannya. Teman-teman masih ada Oke, pertanyaan lagi untuk Mbak Vera? Aku izin tanya lagi ya. boleh silakan. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Vera tadi, apa sih harapan utamanya untuk bisnis UMKM buronan dolurnya Kakak ini terhadap kinerja dan sikap karyawan ke depannya? Terima kasih. Jadi untuk harapan kedepannya mungkin lebih bisa kompak lagi, dan juga aku bisa apa ya secepatnya untuk membuat SOP dan juga mengoptimalkan sistemnya itu. Karena semakin kan semua karyawan itu pasti tergantung dari ownernya. Kalau misal ownernya males-malesan ya mereka kadang juga males-malesan gitu. Jadi ya aku bakal lebih disiplin lagi ke depannya untuk ngatur waktu juga supaya mereka tuh semangat lagi gitu kan. Kalau karyawannya kendor, kalau ownernya kendor ya mereka juga ikutan kendor. Apalagi tentang masalah pelayanan, kalau misalkan mereka nggak dipantau ya bakal seenaknya gitu. Jadi apapun itu nggak sepenuhnya menyalahkan karyawan, karena dari aku ya sendiri pun kayak kurang memanage waktu. Ya harapan kedepannya itu semoga aku bisa disiplin lagi dan juga bisa mengoptimalkan sistem di buruan doer itu secepatnya, agar mungkin pengaruhnya apa ya kita bisa lebih kompak, lebih solid, dan juga komunikasi yang saling terbuka, dan juga untuk pengaruhnya ya buruan doer kan profitnya makin tinggi seperti itu. Baik, ini kayaknya kebanyakan sudah eh, ya pertanyaan sudah dijawabkan. Tapi kok saya mungkin ada apa Bu? Pertanyaan terakhir ya Mbak Vera ini. Em, apa ya? Apa saran apa itu kira-kira Mbak Vera kepada mungkin mahasiswa ataupun orang mahasiswa yang sudah keluar dari universitas tapi ingin membangun UMKM seperti Mbak Vera itu dalam aspek apapun manajemen kinerja atau aspek apapun tuh saran Mbak Vera untuk membuat UMKM baru tuh apa ya kira-kira dari pengalamannya Mbak Vera itu kalau ingin membuat UMKM baru? Oke, jadi kalau saran dari aku ya, karena kan aku rasa kita juga sama-sama belajar ya. Nah, jadi kalau saran dari aku mungkin satu sih, kalian kita tuh harus punya jiwa berani dan juga tekad. Karena nggak semua usaha, apalagi usaha-usaha di awal itu langsung untung gitu aja, nggak mungkin. Jadi kalau UMKM biasanya dilihat dari 3 atau 5 bulan itu baru kelihatan oh kita gimana selama ini penjualannya. Kalau kita memang konsisten seperti itu. Jadi ya itu kalau saran dari aku, kita harus berani dan juga tekad. Kalau misal kita mau jualan tapi nanti nggak laku, nanti rugi, itu nggak bakal terjadi gitu loh. Tapi kalau misal kita punya semangat, punya punya tekad buat ini pasti laku, optimis gitu, optimis. Dan kalau kita nggak maju-maju itu nggak bakal terjadi juga gitu kan, ibaratnya seperti itu ya. Awal sih kalau misalkan kalian ragu, mending buka open PO dulu ke teman-teman sekitar ya, sambil koreksi rasa ke mereka gimana rasanya. Kalau semisal ada saran atau masukan ya itu jadikan pelajaran. Kalau siapa tahu dari open PO itu udah kekumpul uang nih buat bisa buka stand, langsung aja gas tuh buka stand seperti itu. Jadi sebenarnya itu ada beberapa pertimbangan dilihat dari usahanya teman-teman juga. Misalkan kayak buronan doer sendiri itu semisal kalau nggak laku itu harus kemanain ya, dilihat dari manajemen resikonya juga gitu. Banyak aspek sebenarnya, cuman lebih simpelnya kalau kita nggak berani ya nggak bakal terjadi gitu aja.
Tapi ya kembali lagi, kita buka usaha, kita harus tahu resikonya apa. Misalkan itu nggak laku, oh aku harus gimana ya biar ini laku atau biar ini tetap berjalan seperti itu. Dari aku udah gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vera telah meluangkan waktunya malam-malam kayak gini untuk menjawab pertanyaan kita dengan wawancara ini. Sebelum kita menyelesaikan wawancara ini, apa bisa foto dulu ya untuk sebagai dokumentasi begitu. Baik, Mbak Vera dan teman-teman minta tolong untuk buka kamera supaya bisa berdokumentasi foto. Oke. Baik, terima kasih ya Mbak Vera telah dengan kami. Terima kasih Kak Duren. Semangat ya, sukses terus. Terima kasih Vera, selamat malam ya. Oke, makasih ya. Ya, Thank you, Fer. Izin keluar ya. ya oke.